Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pembacaan syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah tulisan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan untuk pemberitahuan, insyaallah mulai besok Senin besok, pekan depan, pekan besok, untuk ba'da isya kita akan mulai lagi kita belajar syarah Al-Waraqat yang sempat kita tinggalkan lama sebelum pandemi itu ya. Lama. Kita baca lagi syarah Al-Waraqat. Tidak perlu lama-lama, mungkin setengah jam saja, yang penting terus kita cari faidah baru. Dan nanti insya Allah kita akan murojaah dulu dari awal pembahasan. Kita murojaah cepat dari awal pembahasan sampai pembahasan terakhir, baru kajian setelahnya kita akan masuk pembahasan baru. Kemudian pemberitahuan setelahnya,
al-afu minkum untuk kajian hari Rabu ad-da'u wad-dawa. Insyaallah nanti akan dialihkan ba'da Isya. Karena ba'da maghribnya kita akan manfaatkan untuk kajian di Masjid Al-Ikhlas Genu Indah. Karena sudah tidak ada waktu lagi di malam hari, akhirnya yang ba'da maghribnya kita manfaatkan di sana. Nanti teman-teman ya di sini kita baca setelah ba'da Isya. Baik. Masuk pada pembahasan setelahnya, rukun iman yang keempat dari rukun-rukun iman. Kata beliau, al-imanu bir-rusuli alladzina arsalahumullahu ila khalqihi. Al-imanu bir-rusuli, iman kepada para rasul, alladzina arsalahumullahu ila khalqihi, yang Allah telah mengutus mereka kepada makhluk-makhluknya. Khalqun itu maksudnya ciptaan. Khalqun maknanya makhluk, kemudian dia mufrad mudhaf yufidul umum, sehingga kita membacanya umum. Yang Allah telah utus mereka kepada makhluk-makhluknya. Kata Syekh Fauzan hafidhahu ta'ala menjelaskan at-tasdiqu bihim jami'an, yaitu membenarkan mereka para rasul itu semuanya. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam penjelasan akidah bahwa iman kepada para rasul itu terbagi menjadi dua. Yang pertama iman secara mujmal. Mujmal artinya secara global, secara keseluruhan. Kita mengimani semua para nabi dan rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Kemudian keimanan yang kedua adalah keimanan kepada para rasul secara terperinci, secara mufassal, secara terperinci. Sebagaimana kita pahami, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ada berapa nabi dan para rasul? Disebutkan ada 25 nabi. Jadi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu cuma 25 nabi. Dalam surah An-Nisa disebutkan 13 nabi berurutan. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya ada 18 nabi. Sisanya disebutkan secara terpisah di surah-surah yang berbeda. Dan lebih khusus lagi, dari semua nabi dan para rasul, sebagaimana kita pahami, adalah wajibnya kita beriman kepada risalah dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan jumlah para nabi dan para rasul, berkaitan dengan jumlah para nabi dan para rasul, maka disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Umamah dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Hanya saja hadisnya didhaifkan oleh para ulama, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kam wafaidatul anbiya, berapa jumlah dari para nabi seluruhnya, beliau mengatakan mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfan. Berapa itu? Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Berapa? 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul. Hanya saja sayangnya hadis ini dhaif. Sayangnya hadis ini dhaif. Kemudian untuk jumlah rasul disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, dan disebutkan bahwasanya para perawinya perawi yang sahih,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah rasul itu 300 wa khamsata asyara. 300 wa khamsata asyara. Ada berapa itu? 315 rasul. Dan hadisnya ini hadis yang disahihkan. Hadisnya hadis yang disahihkan. Baik. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, kita mengenal ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Luqman. Nama Luqman di surah apa? Ya, surah Luqman. Para ulama khilaf, apakah beliau seorang nabi atau seorang salih? Maka dirajihkan oleh para ulama, beliau hanya seorang salih saja, bukan seorang nabi. Kemudian disebutkan di dalam surah apa itu? Al-Kahfi. Adanya siapa? Khidir. Ini juga sama. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan beliau seorang nabi, dan sebagian lagi mengatakan beliau seorang yang saleh saja. Kalau beliau seorang nabi, maka beliau diberikan syariat apa yang Allah tidak turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itulah Nabi Musa tidak berhak untuk mengingkari perbuatan dari Khidir alaihissalam, karena perbuatan Nabi Khidir itu bagi para ulama yang mengatakan beliau adalah Nabi Khidir, itu kan menyelisih syariat beliau. Membocori kapal, artinya memudaratkan para nelayan, kemudian membunuh seorang anak kecil. Kemudian apa? Ya, kalau menegakkan tembok yang miring, maka itu perbuatan kebaikan. Tapi dua perbuatan sebelumnya kan tidak bisa dipahami oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa tidak mampu bersabar dengan apa yang beliau lihat. Dan ini memberikan faedah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kita tidak akan mampu bersabar kalau kita tidak punya ilmu, karena ilmulah yang menumbuhkan apa? Keyakinan. Ilmu yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulnya, itulah yang menumbuhkan keyakinan. Ya, kenapa Nabi Musa tidak bisa bersabar atau tidak bertanya sebelum waktunya? Karena beliau tidak punya ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan ucapan Nabi Khidir alaihissalam, wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhid bihi khubra. Bagaimana engkau mampu bersabar terhadap apa yang engkau tidak paham ilmunya, engkau tidak ketahui ilmunya. Baik. Kemudian disebutkan oleh beliau, wa annahum shadiquna fi ma akhbaru bihi. Wa annahum, bahwasanya mereka, shadiquna adalah orang-orang yang benar, fi ma akhbaru bihi, terhadap apa yang mereka kabarkan dengannya. Artinya para nabi dan para rasul itu mereka orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang benar di dalam ucapannya, di dalam periwayatannya, dalam risalahnya. Wa annahum ballagu risalati rabbihim, dan bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah-risalah dari Rabb mereka. Mereka telah menyampaikan semua risalah-risalah dari Rabb mereka. Sebagaimana riwayat yang masyhur, tatkala Nabi SAW berhaji wada, karena memang beliau berhaji hanya sekali saja seumur hidup beliau, maka ketika di khutbah Arafah, khutbah yang panjang, maka di antara khutbah beliau bertanya kepada para sahabat, hal ballagtu, apakah aku telah sampaikan kepada kalian risalah dari Rabbku? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Beliau ulang 3 kali itu, hal ballagtu. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Diulang lagi, hal ballagtu, apakah aku telah sampaikan? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menunjukkan tangannya ke langit, mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah. Dan ini sebagaimana apa yang kita pahami, apa yang beliau ucapkan sekaligus apa yang beliau lakukan dari menunjukkan jari jemari ke langit,
itu dalil bahwasanya Allah berada di atas. Allah berada di atas langit sana. Kemudian juga hadis itu menunjukkan kesempurnaan dari risalah beliau. Kesempurnaan dari risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya, ayat yang kita hafal semua insyaallah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku sempurnakan kenikmatan untuk kalian, dan aku telah ridhoi agama sebagai agama kalian. Maknanya sempurna berarti tidak membutuhkan tambahan. Tidak membutuhkan tambahan. Sempurna maknanya di dalam kaitannya dengan urusan ibadah, urusan akidah, Allah telah sempurnakan agama ini dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum-hukum yang lain yang mungkin tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, maka bisa ditetapkan dengan apa? Kalau ada permasalahan fikih-fikih kontemporer, kejadian-kejadian yang baru seperti muamalah di zaman sekarang, kemudian apa? Hukum-hukum terhadap benda-benda tertentu yang dulu di zaman Rasulullah tidak ada, maka bisa ditetapkan dengan kaidah apa? Dengan kaidah-kaidah yang umum yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis. Sehingga di dalam permasalahan-permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan akidah atau ibadah, maka hukum asalnya adalah apa? Mubah. Hukum asalnya adalah mubah, kecuali ketika ada dalil yang melarangnya. Dan dalil yang melarangnya itu bisa Al-Quran, bisa hadis, maupun bisa kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya, contohnya apa? Jual beli sekarang kan banyak sekali macamnya. Ada jual beli dropship, ada jual beli apa itu? Macam-macam lah. Maka hukum asal jual beli berarti apa? Mubah. Sampai ada dalil yang melarangnya. Semisal ada di dalamnya itu gharar, untung-untungan, maka ini dilarang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang gharar. Kata Nabi, disebutkan di dalam hadisnya, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-gharar fil bai'. Gharar di dalam jual beli. Demikian juga yang banyak ramai dibicarakan tentang hukum rokok. Rokok di zaman Nabi ada tidak? Tidak ada. Hukumnya apa? Hukumnya apa rokok? Haram. Apa dalilnya? Ada di dalam ayat Al-Quran? Ada di dalam hadis? Kemudian apa kita menetapkan hukum rokok itu haram? Dengan apa? Dengan kaidah. Dengan kaidah yang diistinbat, diambil dari ayat Al-Quran maupun hadis. Misal apa? Dalil yang mana? La darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan atau membalas dengan sesuatu yang membahayakan. Rokok membahayakan tidak? Membahayakan. Dan sesuatu yang membahayakan pasti Allah haramkan itu. Sesuatu yang merugikan pasti Allah haramkan. Sebagaimana juga para ulama berdalilkan dengan apa yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah itu pasti akan mengharamkan, Allah pasti akan menghalalkan perkara-perkara yang baik, dan pasti Allah akan mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Sehingga ayat seperti ini bisa dijadikan sebagai dalil, karena ini kaidah. Sesuatu yang baik pasti hukum asalnya adalah mubah. Karena disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ard. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ard. Apa artinya? Semua apa yang ada di bumi. Hukum asalnya semua apa yang di bumi ini adalah halal untuk kita. Kemudian Allah pasti akan mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Baik. Kemudian kata beliau, la nufarriqu baina ahadim minhum.
kita tidak boleh membeda-bedakan baina ahadin minhum, di antara seorang pun dari mereka. Kita tidak boleh membeda-bedakan seorang pun di antara para nabi dan para rasul yang diutus kepada umat manusia. Dan ini adalah keadilan di dalam agama Islam. Beda dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi beriman kepada Nabi Musa, tapi mereka mengingkari Nabi siapa? Nabi Isa sekaligus Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang Nasara mengimani Nabi Musa, Nabi Isa, diimani dua-duanya, tapi mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW. Adapun kita kaum muslimin, maka wajib mengimani semua para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, barang siapa yang dia mengingkari sebagian di antara para nabi dan para rasul dan mengimani hanya sebagian saja, maka mereka adalah orang-orang yang kafir secara hakikatnya, secara sebenarnya. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, kita baca di antaranya dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaqulu nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ay yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adaban muhina." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah dan para rasulnya, mereka menginginkan untuk memisah-misahkan, membeda-bedakan di antara Allah dan rasulnya, para rasulnya. Mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian saja dan kami mengingkari sebagian yang lain, dan mereka menginginkan untuk menjadikan jalan baina dzalika, di antara perkara itu. Mereka hanya mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain. Allah Ta'ala berfirman setelahnya, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang kafir secara hakikatnya. Mereka lah orang-orang yang kafir secara hakikatnya. Wa a'tadna lil kafirina adaban muhina. Dan kami telah siapkan bagi orang-orang yang kafir itu adab yang pedih. Baik. Kemudian kata beliau, bal nu'minu bihim jami'an man samma Allah. Bahkan kita beriman dengan mereka semuanya, siapa yang Allah telah menyebutkan nama mereka. Fi kitabihi, di dalam kitabnya, wa man lam yusammi minhum, dan para rasul atau para nabi yang Allah tidak sebutkan mereka. Sama yusammi itu maknanya menamakan, tapi bisa diartikan menyebutkan. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat surah An-Nisa ini, min suratin Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik mubashshirina wa mundirin. Mereka lah para rasul yang sungguh kami telah kisahkan tentang mereka itu alaika kepadamu min qablu sebelumnya, wa rusulan lam naqsusuhum alaik, dan juga para rasul yang kami tidak kisahkan mereka itu kepadamu. Ya, kalau disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Quran saja ya, kalau disebutkan di dalam Al-Quran ada berapa nabi dan para rasul? Ada 25. Kemudian tadi disebutkan ada Khidir. Para ulama khilaf, apakah beliau seorang nabi atau seorang saleh biasa. Kemudian ada Luqman. Kalau Luqman, para ulama jumhur kebanyakan mengatakan beliau seorang yang saleh saja. Kemudian satu lagi disebutkan yang tadi saya belum sebutkan, Dzulqarnain. Sama, Dzulqarnain seorang raja, seorang yang saleh saja, sebagaimana penjelasan para ulama. Kemudian ada disebutkan di dalam hadis, misalkan Nabi siapa? Nabi Sid. Nabi Sid ini anak keturunan Nabi Idris atau Nuh ya.
Nabi Nuh. Kemudian ada Nabi Daniel. Seperti nama orang Kristen itu. Daniel. Yang disebutkan dalam riwayat hadis ketika Umar dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu menaklukkan kota Syam, itu ada sungai yang kering. Sungainya ada yang kering dan tampak di situ ada kuburan yang jasadnya masih utuh. Dan banyak orang-orang mengatakan itu adalah jasadnya Nabi Daniel. Akhirnya karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu khawatir, ini kalau dikubur, orang-orang pada tahu kuburannya, maka akan menyanjungnya, mengkeramatkannya, dijadikan sebagai tawasul. Akhirnya beliau mengubur dengan cara bagaimana? Beliau merintahkan para sahabatnya untuk membuat lubang 13 lubang di sekitar sungai itu, tempat yang berpecah-pecah itu, berpindah-pindah, berbeda-beda, kemudian dikuburkan dalam waktu yang sama, sehingga orang tidak tahu mana kuburannya yang pasti. Kalau seandainya di zaman sekarang ya sudah dibangun megah, ya, jasadnya masih utuh. Kemudian ada lagi nama Nabi siapa yang punya kekuatan hebat itu? Kalau mereka mengatakan Syamson, itu Nabi. Kalau di dalam hadisnya lafadznya apa? Syamsan. Disebutkan namanya Syamsan, yang punya kekuatan yang luar biasa. Baik. Maka kita wajib untuk mengimani semua para nabi dan para rasul. Kemudian beliau menyebutkan secara khusus wajibnya kita mengimani nabi kita yang diutus kepada umat manusia di akhir zaman. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa afdaluhum ulul azmi wa hum, dan yang paling utama di antara mereka para nabi dan para rasul adalah ulul azmi. Adalah nabi-nabi, para rasul ulul azmi, para rasul ya. Ulul azmi yang 5 itu semua para rasul. Wa hum, dan mereka adalah Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan penyebutan ulul azmi ini disebutkan di dalam 2 tempat. Yang pertama di dalam surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala berfirman, minan nabiyyina akhadna misaqan wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan kami telah mengambil perjanjian dari kalangan para nabi, dan kami telah mengambil perjanjian dari engkau, dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa dan Isa bin Maryam. Maka disebutkan 5 nabi atau 5 rasul. Mereka lah rasul ulul azmi. Ulul azmi itu artinya, ulu itu maknanya sahibu, pemilik, azmi itu azm, keyakinan yang kuat, kekuatan yang kuat. Summa baqiyatur rusuli summal anbiya. Kemudian yang paling utama setelah 5 rasul ini adalah rasul yang setelahnya. Summal anbiya, kemudian para nabi semuanya. Sebagaimana mungkin kita pernah mendengar ada yang berpendapat Buddha Gautama itu juga seorang nabi. Hanya saja ajarannya diselewengkan. Karena ada di dalam kitabnya apa? Kitab orang Buddha itu apa? Tripitaka atau apa itu? Itu disebutkan ada isyarat-isyarat, termasuk di Weda, sebagaimana penjelasan Dr. Zakirni, itu disebutkan ada isyarat-isyarat penyebutan Nabi akhir zaman. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa afdalul jami', dan yang paling utama dari semua para nabi dan para rasul, khatamur rusuli nabiyuna Muhammad. Itulah penutup para rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutusnya beliau. Hakikatnya adalah kenikmatan dan karunia yang besar kepada umat manusia. Diutusnya Nabi kita itu adalah kenikmatan yang paling besar. Sebagaimana Allah jadikan diutusnya beliau adalah rahmat lil alamin, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada alam semesta.
Disebutkan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sungguh telah kami berikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia itu? Idbasa fihim rasulan min anfusihim. Itulah ketika Allah utus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yang rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah yang dahulunya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian juga apa yang disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam akhir surah At-Taubah. Bagaimana ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun 'alaihi ma anittum, yang terasa berat baginya apa yang kalian tanggung dari beban yang ada. Rasul itu merasakan sedih, artinya merasakan berat. Beliau mengkhawatirkan betul umatnya ini diberi beban-beban yang berat, sebagaimana diberikan beban-beban itu kepada umat-umat terdahulu. Harisun 'alaikum, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan sekali terjadi pada diri kalian, Allah berikan taufik hidayah keimanan kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Yang kita bisa dapatkan faedahnya di dalam beberapa riwayat hadis, bagaimana besarnya kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya beliau kepada kita, betapa beliau mengkhawatirkan kita ini diberikan beban-beban yang berat sebagaimana beban umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu itu diberikan beban-beban yang berat, syariat-syariat yang berat, sebagaimana umat Nabi Musa alaihissalam. Kalau umat Nabi Musa, kapan mereka berbuat dosa yang besar, semisal kesyirikan atau kekufuran, bagaimana taubatnya? Mereka bunuh diri mereka sendiri. Mereka bunuh diri mereka sendiri. Itu taubatnya mereka. Adapun kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, berapapun besarnya dosa yang dilakukan oleh umat beliau, maka cukup dengan apa? Taubat nasuha. Dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, sudah selesai. Allah akan mengampuni ketika dia wujudkan syarat-syarat diterimanya taubat. Demikian juga syariat-syariat yang lain yang Allah timpakan kepada mereka. Bagaimana Allah melaknat umatnya Nabi Musa alaihissalam, merubah mereka dengan menjadi kera, menjadi babi, yang Allah itu tidak timpakan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau merasa khawatir jika Allah Subhanahu wa taala selama wahyu itu masih turun, Allah timpakan, Allah bebankan kepada umat beliau beban yang berat. Dan itu bisa kita dapatkan faedahnya di dalam beberapa hadis. Di antaranya misalkan tentang salat tarawih. Kalau salat tarawih hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sebagaimana masyhur di dalam riwayatnya, beliau suatu malam ketika bulan Ramadan, tidak semua malam, beliau keluar dari rumahnya sholat di masjid, sehingga para sahabat bergegas yang ada di situ untuk bermakmum di belakangnya. Yang namanya para sahabat, ketika datang kebaikan yang besar seperti itu, mereka, bahasa kita, woro-woro. Tadi malam Rasulullah keluar dan kita sholat di belakang beliau. Akhirnya para sahabat yang lainnya ikut berdatangan. Rasulullah keluar lagi, sehingga bermakmum di belakang beliau itu banyak jamaah. Maka yang ketika beliau keluar lagi, masjid itu penuh dengan jamaah para sahabat.
Maka di malam yang keempat beliau menyengaja untuk tidak keluar dalam keadaan masjid itu sudah tidak lagi mampu menampung para sahabat. Bludak bahasanya. Sampai datangnya waktu subuh, adzan subuh beliau keluar dari rumahnya. Salat subuh berjamaah, selesai salat beliau berpaling ke belakang dan mengatakan, "Laqad alimtu ma fa'altum al-laila bariha." Sungguh aku mengetahui apa yang telah kalian lakukan dari malam. Wa ma mana'ani apa? Khuruja ilaikum, dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian illa khasyitu an tufradu alaikum, kecuali aku khawatir salat tarawih itu akan diwajibkan kepada kalian, fatajizu anha, sehingga kalian merasa berat atau merasa lemah karenanya. Jadi beliau karena khawatir nanti lama-lama jadi wajib karena dilakukan terus-menerus secara jamaah, beliau menyengaja tidak keluar. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang beliau. Beliau khawatir membebani umatnya dengan beban-beban syariat yang berat. Sebagaimana apa juga yang disebutkan di dalam hadis yang lain tentang bersiwak. Kata Nabi SAW, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Tetapi beliau tidak lakukan, beliau tidak pernah memerintahkan, beliau hanya mencontohkan. Sebagaimana penjelasan dari istri beliau. Dan ini adalah dalil yang ditetapkan oleh para ulama usul fikih bahwasanya al-aslu fil amri, apa hukumnya? Al-aslu fil amri wujub. Asal dari perintah itu adalah apa? Wajib. Karena seandainya Rasulullah memerintahkan bersiwak, berarti beliau maknanya apa? Mewajibkan. Dan beliau tidak memerintahkan karena khawatir itu memberatkan umatnya. Adapun sebagian para ulama di kalangan para Hanafiyah mengatakan al-aslu fil amri itu apa? Mustahab. Asal dari perintah itu adalah sunnah. Adapun jumhur kebanyakan para ulama, dan ini yang benar, al-aslu fil amri itu adalah al-wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib sampai datangnya dalil yang memalingkan kepada sunnah atau mustahab. Demikian juga bagaimana beliau mengkhawatirkan keadaan umatnya itu menjelang wafatnya beliau. Masih sempatnya beliau itu memperingatkan umatnya. Ketika dalam keadaan menjelang sakaratul maut, beliau mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi dan mereka sebagai masjid. Artinya bisa salat di kuburan atau membangun masjid di atas kuburan. Maka ini perbuatan yang terlarang dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana Rasulullah mengkhawatirkan umatnya ini terjatuh ke dalam kesyirikan? Karena cikal bakal dari kesyirikan yang ada di muka bumi adalah dari fitnah kubur. Sehingga beliau memperingatkan itu. Di akhir-akhir hayat beliau menjelang sakaratul maut, beliau sempat mengingatkan umatnya. Bahkan kecintaan beliau, kasih sayang beliau, khawatiran beliau kepada umatnya itu terjadi juga di yaumul qiyamah. Kapan itu? Ketika umat beliau masuk ke haud atau telaganya beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah atau hadis yang masyhur, ketika umat manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, maka setelahnya Allah mengizinkan setiap umat itu untuk masuk ke telaga nabinya masing-masing. Telaganya Nabi, telaga yang paling besar, paling luas, paling banyak bejana-bejananya untuk minum di dalamnya. Kemudian Nabi melihat ada sekelompok manusia yang hendak masuk ke dalam telaga beliau dan diusir oleh para malaikat. Diusir oleh para malaikat. Spontan beliau mengatakan, "Ya Rabb, ummati ummati." Itu adalah umatku, itu adalah umatku. Maka dikatakan oleh para malaikat kepada beliau,
innaka la tadri ma ahdasu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat dari perkara yang baru di dalam agama ini ba'daka, setelahmu. Dan ini adalah dalil yang disebutkan oleh para ulama bahayanya kita mengikuti akidah, mengikuti ibadah sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah syariatnya dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong diadzan dulu. Oleh karena itulah ada kewajiban yang besar kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang beliau mencintai kita, maka wajib bagi kita untuk mencintainya. Wajib bagi kita untuk mencintainya. Dan cintanya kita kepada Nabi adalah dengan mewujudkan apa yang menjadi konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan penjelasannya oleh banyak para ulama, apa saja konsekuensi dari ucapan persaksian syahadat Muhammad Rasulullah? Maka yang pertama adalah apa? At-tasdiqu fima akhbara. Wajib bagi kita untuk membenarkan semua apa yang Rasulullah kabarkan, selama hadis itu adalah hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Hasan itu penamaan yang datang belakangan. Kalau dulu asalnya yang ada cuma sahih dan dhaif. Kemudian yang sahih dibagi lagi ketika ada tingkatan yang lebih rendah, disebut dengan hadis hasan. Kemudian yang kedua adalah apa? Al-imtisalu fima amara. Berusaha menjalankan setiap apa yang beliau perintahkan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Al-ijtinabu ma nahaa anhu wa zajara. Kita menjauhi setiap apa yang beliau benci dan beliau larang. Dan ketaatan kita kepada beliau
itulah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, kata Nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah adalah Zat yang mengampun dan Maha Penyayang. Kemudian yang keempat adalah apa? Alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang Allah syariatkan dan Rasulullah tuntunkan kepada kita. Seandainya kita mencukupkan dengan ibadah-ibadah yang sederhana, sedikit, selama berada di atas petunjuk Nabi, maka itu lebih baik dibandingkan banyaknya ibadah-ibadah akan tapi keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, al-istihad fi sunnah khairun al-iktisad fi sunnah khairun min al-istihad fil bid'ah. Iktisad itu maknanya sederhana, sedikit di dalam sunnah atau di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak amalannya kan tapi di dalam kebid'ahan. Ya, karena melakukan kebid'ahan atau amalan-amalan yang tidak dituntun oleh Nabi itu mengakibatkan begitu banyaknya keburukan, menimbulkan banyak keburukan, bahaya. Sebagaimana sering kita sebutkan ayatnya, cukuplah seseorang merasa takut untuk beramal dengan ibadah yang tidak Allah syariatkan, tidak Allah perintahkan, dan tidak dicontohkan atau ditunjukkan oleh Nabi, apa yang disebutkan di dalam surah Asy-Syura. Bagaimana ayatnya? Am lahum syuraka'u syar'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Allah mencela orang-orang yang mereka melakukan ibadah atau berakidah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Am lahum syuraka', apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kapan seorang itu berakidah, berkeyakinan, beribadah dengan sesuatu yang tidak Allah syariatkan, maka dianggap dia telah menjadikan dirinya sebagai tandingan oleh apa bagi Allah. Dalam hal apa? Dalam menciptakan syariat. Dalam menciptakan syariat. Maka satu ayat ini saja harusnya sudah cukup menjadikan kita ini takut. Kalau kita ini berakidah, ini akidah yang sahih atau tidak ini? Kalau kita ini beramal, beribadah, ini ibadah ada contohnya atau tidak? Nah, jangan hanya sekadar mengikuti kebanyakan apa yang dilakukan oleh umat manusia, hanya mengikuti persangkaan saja, perasaannya saja, sehingga dia merasa dia telah berbuat baik, beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika ibadah-ibadah itu adalah ibadah yang tidak disyariatkan, maka sungguh hanya akan mendatangkan keburukan baginya. Baik. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa asahu makila fil farqi bainan nabi war rasul, dan perkataan atau pendapat yang paling sahih tentang apa yang disebutkan di dalam pembahasan atau perbedaan antara nabi dan para rasul, nabi dan seorang rasul, kata beliau, anna nabiyya, bahwasanya seorang nabi itu man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Nabi itu adalah siapa yang diberikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat, wa lam yu'mar bi tablighihi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. War rasul, dan rasul man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi. Dan seorang rasul itu siapa yang diberikan wahyu kepadanya dengan satu syariat dan telah diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini pendapat beliau. Karena memang para ulama berbeda pendapat di dalam masalah perbedaan antara nabi dan rasul. Dan masyhur dari pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kalau rasul itu yang bagaimana? Diberi oleh
oleh Allah syariat yang baru, kemudian diperintahkan kepada umat yang kafir, yang belum beriman. Itu Rasul. Kemudian kalau seorang Nabi itu diberikan wahyu tapi dengan syariat sebelumnya, dan diperintahkan kepada umat yang asalnya sudah datang kepada seorang Rasul atau sebagiannya sudah beriman. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan sebagian para ulama yang lain. Maka di akhir pembahasan kita disebutkan penjelasannya oleh para ulama bahwa para nabi dan para rasul itu memiliki kekhususan. Antum catat saja, khasa'isur rusul, khasa'isu ar-rusuli, kekhususan para rasul. Yang pertama adalah al-wahyu. Seorang nabi, seorang rasul itu diberikan oleh Allah wahyu. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya akhir dari surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diberikan wahyu kepadaku bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu saja. Adapun selain dari para nabi dan para rasul, kalau dia diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ilham. Namanya apa? Ilham. Ya, kadang orang Indonesia jadikan nama ilham. Dan orangnya tidak mencapai derajat seorang nabi, tapi yang mencapai derajat apa? Siddiq, atau zamannya siddiqun, siddiqin. Zamannya apa? Siddiqun, siddiq, seperti Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Umar bin Khattab, itu beliau diberi ilham. Demikian juga para ulama-ulama yang lain, ada yang diberikan ilham. Mereka yang mencapai derajat siddiq. Termasuk para wanita, itu tidak ada yang menjadi nabi dan juga tidak ada menjadi rasul. Dan mereka hanya mencapai derajat apa? Siddiqah. Seperti siapa? Maryam alaihassalam. Maryam itu siddiqah. Dalam ayatnya dalam surah Al-Maidah, ya. Gimana ya? Mal masihun Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah, dan ibunya yaitu Maryam itu adalah siddiqah. Demikian juga para sahabiyah, itu mereka hanya mencapai derajat siddiqah. Seperti Aisyah, Nabi mengatakan tentang beliau ketika ditanya siapa wanita yang paling engkau cintai, beliau mengatakan as-siddiqah binti siddiq. Artinya beliau mengatakan Aisyah itu siddiqah. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-ismatu. Ismah. Apa ismah? Ismah maknanya maksum, terjaga dari dosa-dosa besar. Apalagi yang namanya kesyirikan. Tidak mungkin seorang rasul atau seorang nabi melakukan kesyirikan. Tapi kalau seorang nabi atau seorang rasul melakukan kesalahan atau tergelincir di dalam kesalahan, boleh tidak? Boleh terjadi? Boleh terjadi atau bisa terjadi. Termasuk Nabi SAW, beliau juga kadang melakukan kesalahan sehingga Allah langsung menegurnya. Karena di antara kesempurnaan agama Islam, tidak boleh ada kesalahan yang terjadi kecuali akan turun wahyu. Contohnya apa di antaranya? Beliau apa? Sempat tidak ridho, berat rasanya, kok harus menikahi istri bekas anak angkatnya sendiri, yaitu siapa? Kalau anak angkatnya namanya siapa? Zaid bin Harisah, istrinya Zainab binti Jahsy. Jadi awalnya beliau berat itu. Ada perintah untuk menikahi istri dari anak angkatnya sendiri, bekas anak istri dari anak angkatnya. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah menegurnya. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wa ma huwa ahaqqu an takhshah.
dan engkau sembunyikan di dalam dirimu, yang Allah akan tampakkan hal itu, engkau khawatir kepada manusia, padahal Allah itu lebih berhak untuk dikhawatiri atau ditakuti. Demikian juga di surah Abasa, beliau sempat bermuka masam, kalau bahasa kita cemberut, ketika beliau sedang sibuk mendakwai para pembesar Quraisy. Karena dalam persangkaan beliau, kalau pembesarnya bisa dakwai, maka Islam akan mudah diterima oleh masyarakatnya. Datang kemudian siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, minta diajarkan Islam. Beliau spontan itu, langsung menampakkan muka masam. Allah tegur di dalam ayatnya. Artinya Allah lebih senang dengan seorang hamba yang mencari kebenaran daripada orang-orang yang menutup dari kebenaran. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam beberapa riwayat yang lain. Taib. Kemudian yang ketiga, tanamu a'yunuhum, tanamu itu tidur, a'yunuhum mata-mata mereka, wala tanamu qulubuhum, dan hati-hati mereka tidak tidur. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Aisyah, inna aini tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sungguhnya kedua mataku itu, ainai itu tidur, wala yanamu qalbi, dan hatiku tidak tidur. Hatinya senantiasa terjaga. Seorang nabi, seorang rasul itu hatinya senantiasa terjaga. Baik. Kemudian yang keempat, an-nabiyyu yudfanu fil makani alladhi yamutu fihi. An-nabiyyu, nabi itu yudfanu, apa? Dikubur. Fil makani, di tempat, alladhi yang yamutu fihi, beliau nabi itu meninggal padanya. Sebagaimana Nabi SAW dikubur di mana? Di kamarnya beliau sendiri, di rumah siapa? Aisyah. Karena semua para istri-istrinya ridho ketika menjelang wafatnya beliau memberikan gilirannya kepada Aisyah. Akhirnya Rasulullah wafat di rumahnya Aisyah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau dikubur. Yang sekarang ini rumah Aisyah sudah dijadikan termasuk dari Masjid Nabawi. Ada di samping sebelah kiri. Jadi asalnya masjid Rasulullah, kalau antum ke sana ada karpet yang merah di depan itu sama karpet yang hijau di belakang. Maka yang karpet merah itulah yang masjid asli, batas masjid aslinya Rasulullah. Maka rumah Aisyah ada di sebelah kiri. Antara rumah itu dengan mimbar beliau disebut dengan apa? Raudhah. Disebut dengan Raudhah. Maka disitulah Rasulullah dikubur. Dan ini menjadikan fitnah bagi orang-orang yang datang setelahnya, menjadikan dalil bolehnya membangun masjid di atas kuburan atau meletakkan kuburan mayat dikubur di dalam masjid. Dan ini sesuatu yang diingkari oleh para sahabat pada saat itu, karena sebagian para sahabat kecil itu masih hidup ketika ada perluasan Masjid Nabawi, dan sekarang ini dalam keadaan sudah dibuat dinding lapis 3. Jadi dinding untuk kuburan sendiri, ada kuburannya Rasulullah, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar bin Khattab, dinding sendiri, kemudian dinding satu lagi di tengah, kemudian dinding lagi di luar yang kena masjidnya. Ya, sehingga kalau seseorang itu sholat menghadapnya, maka tidak dikatakan dia sedang menghadap kuburan. Nah, sedemikian usahanya para ulama untuk membentengi umat itu. Artinya menjadikan benteng bagi umat agar mereka tidak terfitnah dengan keadaan yang ada. Baik. Kemudian pernah terdengar berita kita adanya orang yang mengaku sebagai nabi di India sana. Namanya siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengaku sebagai nabi. Kemudian sempat bermubahalah dengan seorang ulama di Pakistan.
Akhirnya jarak berapa bulan setelahnya Mirza Ghulam Ahmad mati. Matinya di mana? Di kamar mandi. Harusnya kalau dia nabi kan dikubur di kamar mandi. Kalau dia sebagai nabi harusnya dikubur di kamar mandi. Baik. Kemudian yang kelima, an-nabiyyu yukhayyaru bainad dunya wal akhirati. Nabi itu yukhayyaru, diminta untuk memilih bainad dunya wal akhirah, antara dunia dan akhirat, indal maradi, ketika apa? Sakitnya. Ketika sakitnya. Kata Nabi, ma min nabiyyin yamrad ila khuyra bainad dunya wal akhirah. Tidak ada seorang nabi pun yang sakit kecuali akan diminta untuk memilih. Apakah memilih di antara dunia atau akhirat? Sebagaimana Nabi pernah bersabda, pernah datang malaikat Jibril kepadaku menawarkan susu dan khamr, dan aku memilih susu. Kata malaikat, engkau berada di atas fitrah. Baik. Kemudian yang keenam, la ta'kul al-ardu ajsadal anbiya'i. Tanah itu tidak bisa memakan ajsada, jasad-jasad al-anbiya'i, para nabi. Setiap para nabi, rasul itu jasanya tidak akan hancur dimakan tanah. Seperti ini khususan untuk nabi saja atau untuk yang lainnya juga? Untuk yang lainnya juga. Artinya khususan ini tidak hanya untuk para nabi dan para rasul, akan tapi juga untuk yang lainnya. Termasuk jasadnya para sahabat itu tidak dimakan tanah. Pernah suatu saat di kuburan Gunung Uhud. Jadi kalau antum umrah itu biasanya nanti akan ziarah ke makam para syuhada Uhud di samping dari Gunung Uhud. Gunungnya ternyata tidak terlalu tinggi. Mungkin tingginya ya setinggi masjid ini saja, atau lebih dikit lah. Tidak terlalu tinggi. Kalau kita memandang dari bawah mungkin kayak rendah ya. Mungkin 2 kalinya ini. Maka di sana ada kuburan para syuhada Uhud, dan pernah terjadi hujan deras, banjir, sehingga menggerus tanahnya, tampak itu dari jasad para syuhada Uhud masih utuh. Bahkan yang menakjubkan lagi, darahnya masih segar, menetes di lukanya itu masih segar. Subhanallah. Allah Maha berkuasa untuk menundukkan semua makhluk-makhluknya, termasuk bakteri-bakteri pembusuk, mikroba-mikroba, apalagi virus corona itu semua makhluk Allah. Allah yang berkuasa untuk menundukkannya sehingga tidak memakan jasadnya hamba-hambanya. Ya, termasuk jasad para ulama sebagian seperti itu. Termasuk juga apa yang dikhabarkan adalah jasad para penghafal Al-Quran. Jasadnya para penghafal Al-Quran juga tidak dimakan oleh tanah. Baik. Kemudian yang ketujuh, likulli nabiyyin haudun. Likulli nabiyyin haudun. Setiap nabi itu memiliki haud. Setiap nabi itu memiliki haud. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya, inna likulli nabiyyin haudan. Setiap nabi memiliki haud, yaitu telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Nah, sesungguhnya mereka itu berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak yang mengunjunginya, yang mendatangi haud atau telaganya. Wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Dan aku mengharap akulah yang paling banyak orang-orang yang mendatanginya, yaitu mendatangi haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang disebutkan di dalam salah satu hadisnya, hadis yang panjang, umatnya Nabi adalah umat yang paling terbanyak. Kemudian umatnya setelahnya siapa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam, dari keturunan Bani Israel. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusalluna. Al-anbiya, para nabi itu ahya'un, mereka hidup, fi kuburihim, di dalam kubur-kubur mereka, yusalluna, mereka senantiasa melakukan salat. Mereka senantiasa melakukan
salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ahya fi kuburihim yusallun. Para nabi itu mereka hidup di dalam kubur-kubur mereka, yusalluna, dan mereka senantiasa melakukan salat. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tentang keutamaan bersolawat kepada beliau. Bahwasanya apa? Salawat kalian itu akan sampai kepadaku. Salawat kalian itu akan sampai kepadaku. Tidak harus mendatangi makamnya Nabi kemudian bersolat baru sampai, tidak. Maka Nabi mengatakan salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersolawat kepada Nabi. Tentunya dengan solawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti salawat di dalam tahiyat, itu boleh kita baca di luar solat atau sekedar Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salawat-salawat yang tidak dicontohkan oleh Nabi, apalagi dicampur di dalamnya itu lafaz-lafaz kesyirikan seperti salawat nariyah, salawat burdah, busiriyah dan sebagainya, maka itu diingkari oleh para ulama karena di dalamnya ada bentuk gulu melampaui batas kepada kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Jika ingin ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada, kita cukupkan. Semoga bermanfaat, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.